pada tahun 2024. Ya, kalau bisa lebih cepat. Nah, apa yang kita lakukan sekarang, pelabuhan itu kita bikin semua digitalized. Jadi national logistik ekosistem ini kita kan sudah mulai tadinya di mana, di Batam setahun yang lalu, tepatnya tahun 2019 ya, 2020 awal ya, Maret. Jadi sekarang sudah 2022. Nah, ini kita ingin semua 10 pelabuhan ini kita integrasikan. Nah, salah satu dengan Pak Budi ini juga di Batam ini kita akan bikin nanti cuma ada 2 pelabuhan. Ya, yang lain tutup ya dalam 2 tahun ini. Satu ini nanti kita cari satu lagi nanti mana. Apakah nanti kita pakai kapil untuk keperluan sendiri dan dalam negeri nanti kita akan tentukan. Nah, ini akan kita bikin menjadi pelabuhan Green Smart Seaport. Ya, Green and Smart Port. Ini yang kita buat. Nah, ini studinya sudah kita minta tadi SMI buat, tapi tadi dari Pak Menteri Perhubungan juga mungkin kita gabungkan dengan internasional untuk buat studi yang benar. Tadi kita sudah lihat ke belakang itu, saya kira bagus sekali, dan kedalaman laut di depan ini kan sudah hampir 40 meter. Jadi kalau kita maju kira-kira berapa ratus meter ke depan, kita akan dapat kedalaman mungkin 30 meter. Jadi kedalaman yang sangat besar. Nah, ini keluasan tanahnya kalau nanti dengan reklamasinya kira-kira akan dapat di belakang ini sekarang ada 94 hektar, ke depan ini nanti bisa 330 hektar. Jadi ini satu pelabuhan lebih besar dari Priok. Nah, kita mau betul-betul ini jadi. Jadi jangan negeri kita ini negara yang tidak efisien. Negara kita ini harus negara efisien. Jadi kalian juga harus bangga bahwa kita bisa bikin efisien negara kita ini. Jadi saya titip pada teman-teman media, orang tanya, kenapa COVID itu bisa relatif terkendali di Indonesia? Ya karena kita kompak. Ya kita kerja satu tim. Ya, kita tunjukkan bangsa kita itu bukan bangsa yang bisa dilecehkan terus-menerus. Ini bangsa yang punya greget di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jadi ini saya kira penting buat kalian. Kita buat ini efisien, nanti kita kaitkan dengan pelabuhan di mana, Kuala Tanjung dengan sini, dan juga nanti kita perbaikin beberapa lain. Jadi ada 10 pelabuhan besar di Indonesia ini akan kita buat menjadi pelabuhan yang efisien. Saya kira itu dari saya, mungkin Pak Budi nambahin. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut. Pak Presiden memang menugaskan kami agar Indonesia yang letaknya memang strategis ini harus berbenah diri untuk menjadikan titik-titik strategis itu menjadi situsnya dari China, Jepang, dan Korea, dan Eropa. Dan tempat ini strategis, kita tahu berhadapan-hadapan dengan suatu pelabuhan yang besar. Sesuai dengan arahan Pak Menko tadi, kita buat skema daripada pembangunan ini lebih governance, tapi memberikan kesempatan swasta selebar-lebarnya. Kami sebagai regulator mengawal, membuat satu time frame, membuat suatu studi yang matang. Nanti BUMD, swasta lokal, silakan invite investor dari luar. Karena dengan itu maka kecepatan itu akan lebih diperoleh. Kita tahu bahwa beberapa investasi yang ada di Indonesia bagian timur prosesnya adalah B2B. Pemerintah nggak ikut, tidak ada APBN, tidak ada APBD, tapi kita invite, tapi sebagai regulator di bawah komando Pak Menko, kita akan mengawal proses ini. Kita yakini harus governance, tetapi cepat. Tidak mesti governance itu 5 tahun. Kita harapkan sebelum 2024 pelabuhan ini sudah beroperasi. Masih. Jadi saya ingin pada kalian yang muda-muda, kalau kita lihat Indonesia itu berubah
Ya, saya ulangi, berubah sejak kalau dibandingkan dengan 7 tahun yang lalu. Misalnya, walaupun saya bingungkan, saya ingin ulangi, dengan kita masuk kepada proses era industrialisasi dengan hilirisasi, itu membuat struktur ekonomi kita jadi tambah kuat. Ya, mungkin kalian sudah aware, tahun lalu ekspor kita tertinggi dalam sejarah, ya, 232 miliar dolar. Dan angka ini akan bisa naik mungkin 2 kali pada sampai 2030, karena kita sudah masuk dalam apa yang kita sebut global supply chain dalam banyak hal. Kita akan dari nanti nikel ore, kemudian boksit, kemudian nanti besok Presiden akan melihat smelter boksit yang ada di Bintan, kemudian juga tadi copper, kemudian tin. Nah, dari sini kita akan menimbulkan industri yang bermacam-macam sampai pada industri semiconductor. Itu yang akan kita lakukan, dan green product karena kita memakai energi terbarukan seperti hydropower, geothermal, tidal, solar panel, juga angin dan seterusnya. Karena kita memiliki 418 juta gigawatt, angka yang sangat masif, dan itu tidak akan bisa ada yang banyak negara yang bisa menyaingi kita karena cost kita rendah. Jadi akhir-akhirnya kalau kita membuat cost itu rendah, karena listrik di kita itu hanya 5 sen per kilowatt hour, di negara-negara lain itu sampai 10-12 sen per kilowatt hour. Jadi kita punya raw materialnya, asal kita kompak, kita manage dengan benar, kita buat dengan transparan, pasti hebat. Ya, itu kunci. Jadi saya minta pada saudara sekalian, kita ini sekarang membenahi Republik ini. Presiden Jokowi dengan leadershipnya, dengan kami pembantunya ini membenahi ini semua. Jadi secara bertahap kita perbaiki, termasuk mengenai COVID, penanganan Omikron, ini semua bermuara pada kita semua. Jadi kalau kita disiplin, yang pertama kita selamat, keluarga kita selamat, saudara kita selamat. Yang kedua, akan memberikan lapangan kerja pada kita. Jadi ekonomi menjadi target kita sekarang. Bagaimana tadi ada misalnya teman saya cerita mendapatkan kredit murah untuk small medium enterprises di Manado. Itu sekarang kita akan kejar. Karena SME itu adalah backbone ekonomi kita. Nah, seperti pengerjaan ini nanti kita juga akan libatkan swasta muda, tentu harus kerja dengan benar sehingga ekonomi itu akan bertahap dikontrol oleh pengusaha-pengusaha lokal kita. Dan itu Presiden berkali-kali memerintahkan kami untuk tadi perusahaan-perusahaan lokal itu atau small medium enterprises itu terlibat dalam semua pembangunan. Tapi itu tentu kita harus lakukan bertahap, bertingkat, berlanjut, tidak seperti balik tangan. Jadi banyak pengamat-pengamat itu kadang-kadang asal ngomong aja, padahal kita sudah melihat secara komprehensif penyelesaian masalah. Jadi penyelesaian masalah itu tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut saja. Jadi detail proses pengambilan keputusan itu akan melihat berbagai angle. Nah, itu yang kita lakukan sekarang sehingga dengan begitu semua terukur hasilnya. Semua terukur. Saya akan beri contoh sama Anda sekarang sebagai media. Ini tapering di Amerika akan terjadi. Tapi dengan sekarang jumlah dolar kita meningkat akibat ekspor kita, akibat investasi dalam negeri, itu saya kira dampaknya kepada rupiah kita akan kecil. Jadi kalau ada outflow uang 1 miliar dolar dari Indonesia karena tadi market begitu, itu pengaruhnya ke kita mungkin hanya 0,5%. Dibandingkan pada tahun 2015, itu dampaknya 3,7%. Kenapa itu bisa terjadi? Karena keadaan ekonomi kita makin baik. Angka-angka itu bisa dilihat. Tapi banyak yang tidak sadar bahwa terjadi perubahan-perubahan yang sangat struktural di ekonomi kita. Kita mulai transformasi kepada industri tadi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, lalu Batu Ampar diapain, Pak? Apa? Pelabuhan Batu Ampar. Apa? Pelabuhan Batu Ampar. Jadi kita hanya mau nanti 2 pelabuhan di sini. Pelabuhan Batu Ampar Untuk Roro nanti kita siapin.